Sungguh luar biasa persembahan pujian dari vokal Growth Fires. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu, kita mendengarkan warta jemaat kita. Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan firman Bapak Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan pada Minggu 28 Juni 2026, Minggu kelima sesudah Pentakosta, sebagai pelayan firman oleh Ibu CLS Eviati, liturgis oleh Yuberni Lase, pemandu pujian atau singer oleh Theodora Sianipar dan William Fernando, pemusik oleh Sheshen Zamanik, doa syafaat oleh Ibu Eviati, oleh Ibu Novia Daud, persembahan oleh Ranto Gula, operator streaming Martin Luther Hu, persembahan pujian oleh PWMI dan sekolah minggu. Operator leader Oberti dan penyambut jemaat oleh P2M. Terima kasih untuk persembahan. Konferensi tahunan atau Kota GMI Wilayah 2 ke-56 diadakan pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Golden View Hotel Batam. Bapak Pendeta James Samani berangkat ke kota pada hari Rabu 17 Juni 2026 dan akan kembali ke Banjarmasin pada hari Selasa 23 Juni 2026. Komisi Penata Layanan Keuangan dan Bendahara, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah diakonia dan misi. Amplop biasa akan diwartakan secara kolektif dan jika ada amplop putih yang peruntukannya secara khusus akan diwartakan secara khusus. Persembahan dan kehadiran jemaat pada Minggu 14 Mei sampai 7 Juni 2026 bisa kita lihat di warta dan di slide. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Komisi keanggotaan dan evangelis. Kelas meeting serentak bisa kita lihat di slide dan di warta. Juga ulang tahun anggota jemaat di bulan Juni 2026. Bisa kita lihat di warta dan di slide. Juga ada yang berulang tahun pernikahan keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud dan Ibu Novia Daud. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Juni, mohon diinfo ke komisi keanggotaan Ibu CLS Eviati atau Saudari Yuberni Lase agar bisa diwartakan. Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK. Setiap hari Sabtu pukul 6 WITA diadakan doa pagi di gereja, mengingatkan kehadiran semua jemaat. Kehadiran doa pagi dan pokok-pokok doa kita bisa kita lihat di warta dan di slide. Juga persekutuan seksi PWMI, sekolah minggu remaja bisa kita lihat di slide dan di warta. Juga mengingatkan untuk pelayan pada hari Sabtu Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia pada tanggal 25 Juni 2026. Puji-pujian oleh CM Yuberni, musikal oleh CM Cici, pemimpin CM oleh CM Oberti, dan mentor oleh Bapak Pendeta James Samani. Topik 26. Statik kehadiran dan kelas meeting bisa kita lihat di slide dan di podcast. Maaf, tadi CM gabungan yang saya bacakan tadi itu di CM gabungan untuk persekutuan hari Sabtu P3MI Fellowship akhir bulan atau English Service. Puji-pujian oleh Yuberni, pemusik tim Shoshen yang membawa acara atau pelayan firman Ibu Bapak CLS Edward Hutagaru. Statik kehadiran persekutuan dan keuangan P3MI bisa kita lihat di slide dan di warta.
Teologi dan Entrepreneurship Gading Semarang. Itu undangan terbuka dalam kegiatan pengembangan pelayanan dan kewirausahaan atau seminar gereja dan wirausaha. Ini untuk pemuda dan wanita. Ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pada waktu 18.30 WIB atau kalau kita setengah 6 17.30 WITA sampai selesai. Bertempat di Gereja Isa Al-Masih atau Jalan Kapten Pierre Tanden nomor 15 Banjarmasin. Demikian warta jemaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa-doa kita melalui doa syafaat. Sebelum itu, mari kita mengangkat lagu pujian kita, bukan dengan beragam.
puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau ya Allah, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Benar Tuhan, keselamatan yang kami telah terima bukan karena kekuatan, kebaikan kami sendiri, melainkan karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu menebus, menyucikan, dan menyelamatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau, hidup hanya untuk kehendak-Mu, teguhkan hati kami Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu. Kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, bagi seluruh pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dari pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi para pemimpin kami, dan ikut campur tangan dalam segala program kerja dan kebijakan pembangunan. Allah Bapa yang baik, kami mau berdoa pada pagi hari ini bagi gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, untuk terkhusus GMI wilayah 1, 2, serta Kota Pengembangan Distrik 3, dan bagi resor kami GMI Grace Kelapa Gading, dan juga gereja-Mu di GMI Immanuel Banjarmasin. Tuhan, bangkitkan semangat kami di dalam pelayanan, perbaharui kami senantiasa di dalam perkataan dan perbuatan. Kami berdoa agar Roh Kudus melawat gereja-Mu, dan gereja-Mu dapat semakin bertumbuh. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran gembala kami, Pendeta James Damanik di Kota GMI wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa pakai beliau semakin dahsyat dalam pelayanan dan kehidupannya. Semua rangkaian acara kegiatan Tuhan berkati, dapat berjalan lancar dan menjadi langkah pengaduan bagi Gereja Metodis Indonesia. Allah Bapa yang baik, kami juga menyerahkan rencana kami di dalam persiapan HUT GMI Immanuel Banjarmasin yang ke-7 di tanggal 28 Juli 2020. Tuhan perlengkapi kami dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik bagi seluruh panitia yang terlibat. Bapa, tidak lupa kami juga menyerahkan semua proses hukum terkait jalan dan parkir di depan gereja kami. Tuhanlah yang berdaulat, membukakan jalan, memberikan keadilan dan campur tangan dalam setiap proses yang berjalan. Kami serahkan ibadah pada minggu hari ini kami Bapak, agar seluruh rangkaian ibadah hari ini dapat berjalan lancar. Roh Kudus pimpin kami, sehingga melalui pujian, doa, dan pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Erwin Daud, nama-Mu semakin dipermuliakan dan iman kami diteguhkan. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu bagi gereja-Mu yang telah Engkau dirikan dan pelihara hingga saat ini, baik itu di GMI Immanuel Banjarmasin dan pos pelayanan Senayang dan Jalan Kel Rantau Buddha Sungai Durian dapat bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya bahwa setiap jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus yang Engkau panggil untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Pakailah Tuhan gereja-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dan membawa mereka pada keselamatan di dalam Kristus. Kami percaya Engkau telah mulai pekerjaan yang baik di tengah kami dan akan terus menyempurnakannya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juni 2026 ini bagi saudara kami Max Rafael Tabubolon, saudari kami Cici Glory Setia Daily, gembala kami Pendeta James Damanik, dan Bapak Elsa Padang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan umur panjang, kesehatan, dan sukacita melimpah di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Erwin Daud dan Ibu Evangelis Novia Daud yang sedang merayakan wedding anniversary di tanggal 21 Juni. Tuhan senantiasa menyertai dalam momen-momen bahagia di dalam berkeluarga dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan. Jamahlah dengan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Tuhan menguatkan dan memulihkan. Bapak, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhanlah yang menyempurnakan doa-doa kami, karena hanya
tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Erwin. Sebelum itu mari kita mengangkat lagu pujian kita, Bukti Kebesaran-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu kami kembali dipertemukan dan dipersekutukan bersama-sama dengan kekasih-kekasih-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, dan terlebih daripada itu bertelut di hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau berkati pikiran kami, hati kami. Engkau cerahkan hati dan pikiran kami,
supaya pada waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus boleh bekerja untuk memberikan kebaikan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan dikuatkan untuk boleh menjalaninya di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Shalom Aleichem. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi ya. Saya agak sedikit gemeter karena sudah cukup lama tidak berdiri di sini dan saya melihat wajah-wajah yang lama ya, tapi juga ada yang baru ya, yang baru potong rambut maksudnya. Dan saya senang sekali karena ini yang saya rindukan, bisa bersama-sama dengan jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Bapak Ibu dan saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca sebagian daripada firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi ini, dengan tema yang diberikan kepada saya adalah rela berkorban. Satu tema yang sangat-sangat bagus, tetapi tidak bagus bagi sebagian orang. Ya, karena untuk berkorban itu memerlukan perjuangan dan memerlukan ada banyak sekali hal-hal yang dalam tanda kutip bisa merugikan kita, dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Itu sebabnya saya katakan tema ini sangat bagus, tetapi tidak semua orang bisa mengatakan ini adalah sesuatu yang bagus, karena berkorban itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Tetapi kenapa tema ini diberikan? Mari kita sama-sama membaca dasar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Ya. Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu kita membacanya secara responsif, secara bergantian. Saya ayat 24 dan Bapak Ibu ayat yang ke-25. Dan saya berharap bacanya ya pakai perasaan supaya tidak saling berkejar-kejaran ya. Dan suaranya harus agak besar. Ya, suaranya harus agak besar. Kenapa agak besar? Karena hari ini saya ulang tahun pernikahan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Edo. Ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika seorang Tuhan sudah bertidur, apalagi isi rumahnya. Janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan dalam terang, dan apa yang disisikan ke dalammu, berkatakan di atas mataku. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukanlah kamu dijual oleh orang tersebut, namun siapapun daripadanya tidak terjatuh ke bumi kehidupan dan Bapa. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Siapa yang mengaku di depan manusia,
aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa yang di surga. Yesus membawa pertentangan. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan siapa mengasihi bapa atau ibu lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perikop yang baru saja kita baca ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ketika mereka akan memulai suatu pelayanan dan diutus untuk memberitakan Injil. Ada beberapa pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang Tuhan tanamkan agar supaya para muridnya mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Mereka memahami apa yang harus mereka lakukan di dalam pelayanan yang diutus oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara, di dalam perikop ini ayat kuncinya itu ada di ayatnya yang ke-39. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan inti dari seluruh pelajaran ini ialah kata kuncinya, rela berkorban atau pengorbanan. Saudara, ada beberapa pelajaran penting di dalam memaknai tentang pengorbanan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, di mana diawali dengan satu pernyataan dari Tuhan Yesus dari ayatnya yang ke-24 dan juga ayatnya yang ke-25. Dia katakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau menyampaikan satu realita bahwa ketika saya utus kamu, apa yang kamu alami, saya sudah alami. Dan apa yang kamu alami tidak lebih besar dari apa yang saya alami. Dan itu realita yang luar biasa yang terjadi di kitab-kitab akhir dari kitab Injil, di mana dalam akhir-akhir kitab Injil menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, tentang penganiayaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan belum ada satu orang pun di dalam dunia ini, termasuk murid-murid, yang mengalami penganiayaan sebesar itu. Memang dalam kisah atau tradisi gereja, Petrus juga disalib, ya, dan dia tidak minta disalib seperti Tuhan Yesus, tapi dia disalib terbalik. Ya, dalam satu buku yang namanya Quo Vadis Domine dalam bahasa Latin yang artinya mau kemana Tuhan? Petrus mau lari dari pelayanan, meninggalkan kota Roma. Tapi di pinggir kota Roma dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dia sudah tidak kenal karena dia marah. Dia benci sekali dengan Roma. Dan ketika Yesus katakan dan menyapa dia, Quo Vadis Domine, mau kemana Tuhan? Dia bilang, saya mau keluar.
dan tidak tahan lagi dengan apa yang terjadi di dalam kota ini. Seolah-olah dia mau mengatakan biarlah kota ini dikutuk oleh Tuhan. Tetapi suara itu mengatakan, oke, kalau begitu saya akan masuk ke dalam kota ini dan disalibkan untuk yang kedua kalinya. Wow, ketika dia mendengarkan suara ini, dia ingat bahwa baru saja ada satu peristiwa yang begitu hebat yang dialami oleh seseorang yang disalibkan. Artinya orang ini bukan orang lain, tetapi gurunya, Tuhannya sendiri. Dan ketika dia berbalik untuk melihat orang itu sudah hilang. Dan dia kemudian balik kanan kembali ke kota Roma, melayani dengan sepenuh waktu, dengan sekuat tenaga. Dan dia ditangkap, kemudian dia dibunuh. Lalu dia berkata, saya tidak layak seperti Tuhan saya. Saya tidak ingin seperti Tuhan saya. Kalau saya harus disalib, saya disalib terbalik. Tapi beda, saudara-saudara. Dia disalib tetapi tidak memikul salib. Dia disalib tetapi tidak diawali dengan penganiayaan yang luar biasa kejamnya. Penyaliban Tuhan Yesus adalah satu bentuk penganiayaan yang sangat-sangat penuh dengan penderitaan. Saudara bisa bayangkan dari malam ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Alkitab menceritakan tekanan yang luar biasa membuat peluhnya, keringatnya itu keluar seperti darah. Karena orang kalau sudah begitu tekanan tinggi, maka pembuluh-pembuluh darahnya itu pecah. Dan disitulah aliran-aliran darah itu masuk lewat pembuluh darah dan keluar melalui pembuluh darah, melalui keringat dan sebagainya. Itu baru awal. Dan kemudian dia ditangkap. Cara yang dialaminya ketika penangkapan itu juga menyakitkan, saudara. Di mana waktu dia ditangkap, dia ditangkap oleh orang yang dia cintai, salah satu muridnya, namanya Yudas Iskariot. Makanya jangan sekali-sekali namakan anaknya Yudas, apalagi ditambah Iskariot. Ya. Karena Yudas itu selalu mengingatkan tentang pengkhianatan. Menyakitkan, saudara. Tapi Tuhan tidak terlalu menganggap itu sebagai sesuatu. Karena apa? Dia sudah tahu Yudas akan mengkhianati dia. Kemudian dia dibawa, semalam-malaman dia diadili, dibawa ke sini, dibawa ke sana, ditampar, diludahi. Itu tekanan mental yang luar biasa. Dan kemudian besok pagi puncaknya, dia mulai mengalami penganiayaan yang fisik yang sangat-sangat menderita sekali. Sampai dengan jam 3 pagi dia harus memikul salib. Saudara jangan bayangkan, Yerusalem itu seperti Banjarmasin yang rawa, yang rata. Ya, Yerusalem itu kotanya berbatu-batu, naik turun, ya, dan panasnya juga luar biasa. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus harus memikul patibulum, ya, satu kayu besar yang talang itu, dia harus pikul sampai di bukit Tabor. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan Yesus mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, dia ingin mengingatkan kepada murid-muridnya, kamu tidak akan alami seperti yang saya alami. Apa yang saya alami jauh lebih besar dari apa yang nanti kamu alami. Tapi peringatan Tuhan Yesus dan jaminan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-20. Ketika Yesus katakan, kamu jadikan sebuah bangsa muridku, dan aku menyertai engkau sampai pada siapa yang bilang makan siang? Ya. Sampai pada akhir zaman. Iya. Sampai pada kesudahan. Artinya apa? Tidak akan pernah berhenti. Seberat apapun yang kita anggap itu sebagai kesulitan, tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kita. Karena Tuhan sudah mengalami penderitaan yang jauh lebih besar dari apa yang dialami oleh
murid-muridnya. Saudara, pengorbanan ya itu dimulai dari sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja. Pengorbanan itu adalah identitas daripada murid-murid Tuhan. Pengorbanan itu juga adalah identitas daripada orang-orang percaya. Pengorbanan itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti jalan salibnya. Saudara masih ingat mungkin cerita ya, ketika Tuhan Yesus diadili. Di situ bentuk-bentuk pengorbanan dan pengkhianatan masih tetap ada. Ada orang yang ngikutin terus. Ya, Tuhan Yesus dibawa ke sini, ya mereka ikut. Tentunya mereka juga harus mengorbankan waktunya, mengorbankan keselamatannya. Ya, dia nggak peduli. Tapi juga ada orang yang di dalam perjalanan itu, ya, tidak rela untuk berkorban. Dan salah satu daripada murid itu adalah Petrus. Ketika Tuhan Yesus sedang disidang, diadili, ada orang yang lihat, oh, ini kayaknya salah satu muridnya Yesus itu. Dan ketika itu dia tanya, kamu muridnya ya? Apa jawab Petrus? Tidak. Ya. Lalu disambung dengan kata-kata, aku tidak mengenal dia. Saudara, ketika kedua kalinya ditanya, dia bilang, tidak, aku bukan muridnya. Ketiga kali ditanya lagi, dia bilang, tidak, aku tidak mengenal dia. Satu upaya di dalam perjalanan salib Kristus. Ada orang yang modelnya seperti ini. Sehingga ketika Yesus melihat dia setelah ayam berkokok 3 kali. Saya nggak tahu ya ayam berkokok itu seperti apa bentuknya. Ya, tapi saya sekarang sedang pelihara ayam. Dan ayam saya itu sudah mulai agak-agak gede. Berkokok dia tiap hari. Cuma karena dia mulai berubah dari anak-anak ke remaja. Nah, kita bisa lihat ya kalau di manusia, anak-anak SD itu kalau sudah mulai naik SMP, kan suaranya agak berbeda dia. Kalau tadi, Bapak mau kemana? Ya dia mulai berubah, mau naik SMP dia mulai ada bass-bassnya gitu. Bapak mulai mau kemana gitu ya. Ayam saya rupanya berkokoknya juga begitu. Dia sudah mulai berubah. Kalau yang gagah ya, ayam saya, guru, saya mau potong aja biar rasanya. Ya kenapa? Nggak enak gitu. Ya, kurang nyaman dia punya perubahan. Saya tidak mengerti, tetapi yang jelas Alkitab menceritakan bahwa ketika dia menyangka Tuhan Yesus, ayam berkokok dan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa engkau akan menyangkal. Waktu Tuhan lihat dia malu. Dia sedih, dia menangis, dia pergi. Kenapa? Apa yang Tuhan sampaikan ternyata benar. Dia salah satu bagian orang yang tidak rela untuk berkorban apa adanya. Dia ingin menyelamatkan nyawanya, padahal belum tentu orang bunuh dia pada waktu itu. Karena masih ada murid-murid yang lain. Ibunya Tuhan Yesus juga ada. Tapi mereka tetap tegar, tetap setia, tetap taat untuk mengikuti mana Tuhan Yesus itu pergi sampai di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, ini identitas kita. Identitas orang percaya. Tidak pernah tidak ada yang namanya kata pengorbanan. Nah itu sebabnya pada pagi ini kita membahas tentang tema yang cukup penting, rela berkorban. Kenapa? Karena ada banyak orang yang ingin melepaskan diri dari pengorbanan. Ada banyak orang yang tidak tahu identitasnya sebagai orang percaya mengikuti jalan salib untuk menolak pengorbanan. Ada banyak orang yang berdiam diri dengan tujuan supaya aman, nyaman di satu posisi.
Padahal di dalam kekristenan tidak ada yang namanya zona nyaman itu. Zona kita adalah zona salib. Zona kita adalah zona berkorban, rela berkorban. Dan itu yang harus kita pegang terus di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa pelajaran penting, saudara, yang diutarakan Tuhan Yesus di dalam catatan-catatan yang baru saja kita baca. Yang pertama, saudara, di dalam ayat 26 sampai dengan 31 ada beberapa kali pengulangan kata di mana Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Jangan takut kepada manusia, tetapi ketakutan kita, penghormatan kita itu hanya kepada Allah saja. Dan ini adalah satu standar hidup orang percaya yang harus kita pegang. Kalau kita mau berkorban, kita rela berkorban, satu prinsip hidup yang harus kita pegang adalah tidak boleh takut kepada manusia, tetapi hanya takut kepada Allah. 3 kali Tuhan Yesus katakan jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya pernyataan Tuhan Yesus supaya kita belajar untuk takut hanya kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Tetapi banyak orang definisi ini dibalik, saudara-saudara. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Manusia lebih takut kepada manusia karena Allah dianggap di bawahnya manusia. Manusia takut kepada manusia karena mungkin takut nggak punya jabatan. Manusia takut kepada manusia karena takut mungkin tidak diluluskan. Manusia takut kepada manusia mungkin karena nanti tidak mendapatkan zona nyaman. Tetapi ini merupakan tindakan yang bukan menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Yesus katakan takutlah, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Karena Allah itu adalah orang yang atau pribadi yang berada pada posisi puncak dari kehidupan manusia. Kita perhatikan di dalam kitab Kejadian mulai dari pasal 1. Ya, pada mulanya bumi ini kosong dan gelap gulita. Roh Allah melayang-layang. Kemudian dalam ayatnya yang ke-26 ada rancangan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Pasalnya yang kedua menceritakan detil daripada penciptaan manusia. Dia dibuat dari debu tanah. Pada waktu itu habis gerimis, jadi tanahnya memang lembek, lalu dibuat. Dan setelah dibuat, Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Kalau dia tidak menghembuskan nafas, manusia itu bukan manusia. Manusia itu bukan makhluk hidup. Dia menjadi makhluk hidup dan hidup berketurunan. Karena apa? Karena ada yang mengadakan, karena ada yang menghidupkan. Sehingga dengan demikian menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa sentral hidup kita itu ada karena apa? Karena Allah. Sangat ironis sekali kalau kita dihidupkan oleh Allah, kita diadakan oleh Allah, tapi kita tidak mengakui keberadaan Allah. Ya, saya punya anak satu, ya, Steffi, dan saya sangat cinta dia. Karena dia satu saja. Sangat saya sayang. Hampir setiap hari tidak ada waktu yang tidak saya gunakan untuk berkomunikasi dengan dia. Di dalam perkembangan waktu, ya, perjalanan hidupnya, satu waktu dia datang ke saya. Waktu itu kami sedang kuliah lanjut di Lawang, Malang.
Dia masuk di kamar saya dan dia bilang sama saya sambil nangis, "Pak, aku benci sekali sama Mami." Kaget saya. Anak kecil dia bilang benci sekali sama Mami. Terus saya godain, benci marah atau benar-benar cinta? Ya, karena benci itu kan singkatan dari benar-benar cinta. Dia bilang benci banget. Saya bilang kenapa? Mami tuh. Saya bilang kalau Mami tidak, bukan Mami itu. Ya, Mami kan memang begitu. Ya, supaya kamu jadi anak yang baik. Ya, saya bilang, mana buktinya Mami tidak menyayangi kamu? Gini, cerita. Nah, saya peluk dia. Saya bilang, Mami cinta kamu. Dia bilang, mana buktinya? Saya pernah tanya dia, kamu pernah mandi bareng sama Mami? Iya, pernah. Kamu pernah lihat perutnya Mami? Dia bilang, iya. Kamu pernah lihat di perutnya Mami ada apa? Dia lihat ada goresan, bekas jahitan. Dia bilang, kamu tahu nggak? Ketika kamu dilahirkan sulit sekali keluar. Dan Mami rela, perut Mami dibelah, kamu keluar dari situ. Kalau Mami tidak sayang kamu, udah lama kamu tidak ada nih, udah lama kamu mati. Dia diam. Dan dia pergi ke Maminya minta maaf. Tapi waktu dia bilang saya benci, saya terpukul sekali, saudara. Saya terpukul sekali ketika dia bilang dia benci. Karena saya pun pernah mengatakan itu kepada papa saya. Saya benci dengan dia. Dan kali ini saya mendengarkan kata itu dari anak saya yang saya cintai. Saya benci. Walaupun bukan langsung kepada saya, tapi kepada orang tua. Saya benci. Saudara bisa bayangkan perasaan Tuhan ketika dia dinomor duakan. Ketika manusia lebih takut kepada manusia ketimbang dirinya. Ketika manusia membuat daftar prioritas dan dia yang kesekian, sementara yang pertama manusia. Yang pertama istri atau suami, yang pertama anak, yang pertama mungkin saudara, yang pertama mungkin orang yang mencintai, yang pertama mungkin orang kaya, yang pertama mungkin orang yang berkontribusi, yang lain-lain baru Tuhan. Saudara bisa bayangkan perasaan rohani dari kesucian Allah terhadap orang-orang yang modelnya seperti ini. Itu sebabnya Yesus katakan, salah satu pilarmu untuk memberitakan Injil ketika aku mengutus kamu, kamu jangan takut kepada manusia, tetap takut kepada aku. Supaya mulutmu tidak berhenti untuk mengabarkan firman Allah, kabar baik yang sudah aku kerjakan di atas kayu salib. Supaya cara berpikirmu tetap tertuju kepada firman Allah yang mengutus engkau untuk menjelajahi berbagai tempat di muka bumi. Jangan takut. Kadang-kadang kita juga begitu kan. Ketika identitas kita di tengah-tengah orang yang tidak sama dengan kita sembunyikan. Ya, bahkan ada orang yang menyamar-nyamar begitu. Namanya Michael, tapi ketika dalam pergaulan jadi Abdul. Ya, tidak pakai soma. Ya. Ketika bergaul dengan orang lain, ya menyamar-nyamar, pakai sarung, lalu mulai pakai kopiah dan lain sebagainya. Kita punya identitas, dan identitas kita itu tidak boleh ditutupi dengan cara apapun juga. Atau identitas kita tidak boleh ditutup karena kita takut dengan manusia. Tidak boleh. Kita tetap harus belajar terus untuk takut kepada Allah. Nah, ini poin penting yang kita perlu Yesus sampaikan kepada kita sekalian. Lalu yang kedua pengajarannya sudah dalam ayat yang ke-32 sampai dengan 33. Ya, Yesus mengajarkan supaya kita berani mengakui Dia. Ya.
Karena rela berkorban itu sama artinya dengan rela kehilangan reputasi, rela kehilangan pertemanan, rela kehilangan kenyamanan. Semua itu demi nama Yesus. Jadi kita harus berani mengakui Dia. Hari ini juga saya harus katakan dengan jujur, ada banyak orang yang tidak berani untuk mengakui Tuhannya itu namanya Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kualitas rohaninya itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau orang tidak berani mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, artinya dia sedang ragu dengan Tuhan itu. Dia sedang ragu dengan kekuasaan Yesus. Dia sedang ragu dengan apa yang Yesus sudah perbuat bagi dunia ini. Dan kalau sedang ragu atau sedang khawatir dengan keberadaan Tuhan Yesus, maka iman yang seperti ini akan menjadi iman yang sangat rapuh sekali. Karena iman seseorang yang ada di dalam Kristus Yesus, ketika dia bersaksi, dia harus punya pemahaman bahwa imannya itu hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan berani mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ada dogma Kristen hari ini, saudara, ya, yang disebut dengan dogma miring, yang dikeluarkan oleh orang Kristen. Bahkan STT yang mengakui dogma ini mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Ngeri nggak? Gereja orang Kristen mengeluarkan statement bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Padahal Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Dan ini kesimpulannya adalah Yesus satu-satunya jalan ke surga. Lalu kemudian ada orang Kristen, hamba Tuhan, gereja Tuhan mengatakan dia bukan satu-satunya jalan. Ini satu pernyataan yang sebenarnya menghilangkan dirinya dari identitas Kristen, dan juga tidak berani untuk mengakui Yesus itu sebagai jalan keselamatan dan hidup. Kalau begitu apa bedanya dengan yang lain? Kalau begitu apa bedanya dengan pengajaran dan agama yang lain? Kalau tidak beda dengan yang lain, ngapain jadi Kristen? Ngapain beragama Kristen? Ngapain percaya kepada Tuhan? Percuma. Karena Yesus katakan, kamu jangan dingin, jangan panas ya. Kalau panas, dingin, jangan suam-suam. Aku muntahkan kamu. Ini iman di tengah-tengah, iman yang mau cari zona nyaman. Tapi Yesus menuntut kita untuk berani untuk mengakui Dia. Ada berita yang saya baru baca beberapa waktu yang lalu. Ada seorang pria dari Assyria, saudara. Namanya Asyur Sartaga. Saudara, orang ini dari seberang tadinya, agama seberang, iman seberang. Dan ketika dia mengenal Kristus, dia percaya Yesus, dia dibaptis, dia semangatnya minta ampun. Dia tidak peduli di mana saja, dia selalu ceritakan Tuhan Yesus. Dan apa yang dia saksikan itu selalu diambil videonya. Dan ketika dia sedang siaran langsung menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia ditikam, dibunuh, dan dia mati di dalam saat-saat sedang live. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah dia takut? Tidak. Apakah dia berhenti untuk menceritakan tentang identitasnya, tentang pengakuannya kepada Kristus? Tidak. Dia memiliki keberanian yang luar biasa untuk mengakui keberadaannya sebagai anak Tuhan.
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena bertahun-tahun dia hidup di dalam agamanya yang lama. Dia merasa dia ditipu, ditutupi matanya terhadap kebenaran. Dia merasa banyak sekali hal-hal yang tidak masuk di akalnya. Tapi ketika dia mengenal Kristus, dia seperti seorang bayi yang baru lahir, yang lahir di tengah-tengah padang surga. Dan itu yang tidak pernah membuat dia putus untuk menceritakan tentang Yesus. Dan untuk menjangkau orang yang lebih banyak, dia buat live. Ya, supaya lebih banyak orang yang mendengarkan apa yang menjadi kesaksian dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Hari ini apakah kita punya keberanian untuk mengakui Tuhan Yesus? Atau tidak? Dan poin yang terakhir yang Tuhan Yesus ingin memberikan pemahaman kepada murid-murid adalah kasih kepada Yesus harus melebihi segalanya. Dalam ayatnya yang ke-39, 34 sampai dengan 39, Yesus memberikan tekanan, karena ini adalah bagian yang paling penting, paling tajam. Kamu tidak boleh mengasihi anakmu lebih daripada aku, istrimu lebih daripada aku, suamimu lebih daripada aku, saudara-saudaramu lebih daripada aku. Siapapun tidak boleh lebih daripada aku. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Dia ingin agar supaya kita belajar untuk melakukan segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu seperti yang Dia lakukan kepada kita. Oleh sebab itu tidak ada kata lain, tidak ada cara lain untuk bagaimana mengikuti Dia selain menyembah Dia, mengasihi Dia melebihi segala sesuatu. Saya sempat berpikir, ketika Tuhan Yesus disalib itu kan ada pasukan, ya, tentara yang berdiri lalu bilang apa? Masih ingat? Kalau engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu, atau dengan kata lain, turun dari salib itu. Kan gampang, ya kan ya? Gampang turun. Kalau kamu anak Allah, kamu turun dari salib itu, lepaskan dirimu dari penderitaan. Kan beres. Ya. Kalau saya ditantang itu, saya senang sekali. Kan gampang, Allah ya, saya turun, saya ketok kepala dia dulu, baru saya naik lagi. Ya, nah, kurang ajar ya, dia menantang-nantang saya. Ya. Saya naik lagi. Tapi Yesus nggak terpancing. Seandainya dalam tanda kutip dia terpancing, lalu dia turun, dia bilang, saya tidak turun ya, maukah kamu? Apakah keselamatan kita akan dijamin? Berbeda, pasti berbeda. Tapi dia terus ikuti alur yang sudah dibuat, cerita yang sudah dibuat, sejarah yang sudah ditentukan. Dia terus ada di salib walaupun ditantang turun, dia tetap ada di situ, bahkan sampai mati. Itu sebabnya dia layak untuk dikasihi melebihi segala sesuatu, karena dia sudah memberikan segala sesuatu kepada saya dan saudara. Dan ini harus diceritakan kepada orang lain bahwa ada satu pribadi yang tidak peduli dengan dirinya, yang tidak peduli dengan keberadaannya, yang tidak peduli dengan kenyamanannya, tapi dia memberikan segala sesuatu kepada manusia yang berdosa, yang tidak mampu untuk keluar dari ikatan dosa. Dan tidak salah kalau dia kemudian menuntut agar kita juga mengasihi dia melebihi dari segala sesuatu. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, saudara, apakah rasa takut yang menghalangi kita untuk taat hari ini? Saya ulangi, apakah rasa takut yang menghalangi saya dan saudara sebagai orang percaya untuk taat kepada Tuhan sampai hari ini? Hanya saudara yang tahu, dan saya.
kita punya rasa-rasa takut yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, siapa dan apa yang lebih tinggi posisinya daripada Yesus di hatimu? Apakah hari ini orang ini lebih tinggi posisinya? Jabatan ini lebih tinggi posisinya daripada Yesus? Pekerjaan ini lebih tinggi daripada Yesus? Saudara yang tahu. Yang ketiga, yang terakhir, salib apa yang Tuhan minta kamu pikul hari ini dan minggu ini? Cuma saudara dan saya yang tahu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi ini kami ada kesempatan, ada waktu untuk mempelajari, merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami rela berkorban untuk mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu. Rela berkorban untuk pergi dan memberitakan tentang kasih-Mu dan berani mengakui Engkau di dalam segala perkara dan kondisi. Engkau mengajarkan kepada kami, ya Tuhan, agar supaya kami tidak takut ketika kami rindu untuk melakukan pengorbanan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau yang selalu akan bersama dan beserta kami. Biarlah 3 hal ini menjadi dasar tonggak kami untuk menjalankan identitas kekristenan kami di tengah-tengah dunia ini. Sebab doa ini kami naikkan dan alaskan hanya demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa padang gurun. Bapak Ibu, jika masih ada persembahan pujian, kor atau kesaksian, dipersilakan. Tidak ada, kita lanjutkan. Kita mengumpulkan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Diadakan 2 kantung persembahan untuk kas gereja. Persembahan ke depan, komisi diakonia dan komisi misi diletakkan secara tertib. Kita mengangkat lagu pujian kita dari nyanyian Rohani Metodis nomor 102, Kusuka menuturkan cerita mulia.
kasih, pada kesempatan ini kami boleh mengambil waktu untuk melakukan sesuatu yang menjadi tuntutan daripada ibadah kami, di mana Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar supaya dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pelebaran pelayanan dalam jemaat-Mu Kini Immanuel Banjarmasin. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya. Tuhan berkati pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami ya Tuhan, agar di waktu-waktu yang akan datang kami boleh tetap dapat memberikan persembahan yang jauh lebih besar dari hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Dan jadilah saksi di tengah-tengah hidupmu. Tinggikan Yesus. Kasih dan cinta Yesus melebihi segala sesuatu. Dan takutlah kepada Dia daripada kepada manusia. Dan bawalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus yang menguatkan dan menghiburkan kita, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.